Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun pada pagi hari, dia dalam keadaan aman tempat tinggalnya, sehat badannya, dan dia memiliki makanan yang bisa dia makan dalam satu hari, maka seakan-akan dia diliputi dengan seluruh nikmat dunia. Karena tiga ini utama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan: keamanan, sehat, sama rezeki. Jika Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan Indonesia ini aman, kita masih bisa bangun dan sholat dengan nyaman, bersyukurlah. Karena ada di sebagian saudara-saudara kita yang bangun tidur ketakutan menghadapi peperangan. Sehat badan, kalau sehat ada makanan, tak sehat badan gak bisa juga. Orang yang sehat badan, orang yang ada makanan tapi tidak aman, maka hidupnya pun tak nyaman. Makanya dalam kehidupan kita yang paling utama nikmat, kata Nabi Ibrahim ketika berdoa, "Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat." Yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jadikanlah negeri ini, kata Nabi Ibrahim, aman. Baru kasih rezeki untuk hamba-hambanya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan cobaan yang Allah hadapkan sekarang, semua kita menghadapi hal yang sama, maka kita menghadapinya dengan sikap yang sabar dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang nanti minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah dan ridhonya, serta memasukkan kita ke surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini ingin kita membahas tentang sebuah atau 3 ayat Al-Quran saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum," dan kami uji kalian, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal dan sedikit berkurang harta, wal anfus dan jiwa-jiwa, was thamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Tapi setelah itu berilah kabar gembira untuk orang yang sabar. Kita akan baca tafsir daripada As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata Al-Imam As-Sa'di, qala Al-Imam As-Sa'di, akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan. Ujian pasti Allah berikan kepada hambanya. Ujian adalah sesuatu yang sudah mesti, dia adalah takdir yang Allah takdirkan kepada hambanya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak Allah uji. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji adalah liyatabayyana as-sadiqu minal kadzib. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadzib. Untuk membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang berdusta. Maksud jujur di sini adalah jujur dan selaras dengan keimanannya. Ketika dia diuji, apakah dia menghadapi ujian itu selaras dengan keimanannya, atau dia mendustakan keimanannya tersebut.
ujian ini wal jazi' minas sabir, dan Allah akan menampakkan mana orang yang akan berontak dan akan mengeluh sebesar-besarnya, dan Allah akan menampakkan mana orang-orang yang sabar. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala, dan ini disebut dengan sunnah ilahiyah. Sunnatullah, sesuatu yang sudah Allah sesuatu yang Allah sudah berikan sebagai jalan hambanya, yaitu Allah menguji. Lianna sarra law istamarrat li ahli al-iman wa lam yahsul ma'ahu mihnah la hasala al-ikhtilat alladhi huwa fasad. Kalau seandainya semua orang dikasih kenikmatan, tidak diuji dengan apa-apa, maka tidak akan tampak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mana yang benar-benar beriman dengan kejujuran dan mana yang hanya cuma omongan doang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian-ujiannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ujian, kata para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dengan berbagai tujuan. Yang pertama, Allah turunkan ujian atau cobaan sebagai penghapus dosa. Kita ketika melakukan sebuah dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keadaan. Kita ketika melakukan dosa, maka ada 3 keadaan yang Allah beri kita untuk kita pilih. Yang pertama, ketika kita melakukan dosa, kita bertaubat dengan beramal soleh, minimal istighfar. Maka kata Nabi SAW, atbi'is sayyiatil hasanati tamhuha. Kalau seseorang melakukan dosa, maka diikutkanlah dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus dosa ini. Ketika kita melakukan dosa, pilihan pertama adalah taubat dengan kembali melakukan amal soleh, minimalnya istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah turunkan musibah atau ketika kita melakukan maksiat, kita tidak bertaubat kepada Allah dan Allah ingin mengampuninya, maka Allah turunkan musibah. Dalilnya mana? Kata Nabi SAW, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, asabahu alhammu, ditimpa rasa gundah gulana, wal huma, dan demam, hatta syaukatan yushakuha illa ghafarallahu biha khatayahu. Bahkan meskipun 1 biji duri pun yang dia injak, kecuali itu akan mengampuni dosanya. Ketika kita melakukan sebuah dosa, lalu dosa ini tidak kita taubati segera, maka Allah ingin mengampuninya. Caranya adalah dengan menurunkan musibah. Jadi musibah yang turun bisa jadi yang pertama sebab karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengampunkan dosa kita karena kita lupa istighfar tadi. Tadi kita melihat yang haram misalnya. Kita lihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Lupa kita istighfar. Dosa kita masih ada, tapi Allah sayang sama kita. Allah ingin ampunkan dosa kita, maka Allah berikan cobaan. Bocor misalnya ban sepeda motor. Cobaan, maka ini mungkin jadi penghapus dosa kita yang tadi kita belum istighfar. Ini pilihan yang kedua. Pilihan pertama kita istighfar, atau pilihan kedua Allah ampunkan dengan cara musibah turun. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala biarkan seseorang dalam maksiatnya dia lalai. Makanya kalau ada yang ngomong, saya Pak maksiat jalan terus tapi rezeki lancar. Wah, ini bahaya nih. Artinya Allah membiarkan dia dengan gelimang dosanya. Saya maksiat Pak, tapi usaha saya, jualan saya lancar terus. Saya melakukan dosa, tapi jabatan saya naik terus. Dagangan saya laris terus. Hati-hati Pak. Artinya Allah membiarkan kita melakukan maksiat, lalai. Ini namanya istidraj. Allah berikan kita kesempatan untuk melakukan maksiat dengan langgeng. Bersyukurlah ketika kita maksiat langsung ditegur oleh Allah. Langsung kita ingat, oh tadi saya lupa istighfar. Jadi 3 kondisi ini, orang yang melakukan maksiat, 3 ini pilihannya. Dia mau yang mana? Kalau dia mau diampunkan dosanya tanpa turun musibah, maka dia istighfar. Kalau dia mau diampunkan dosanya tanpa harus ada sesuatu yang menghambat kehidupannya, dia perbanyak istighfar.
Maka benar kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, meskipun hadisnya diperselisihkan oleh ulama, tapi maknanya benar. Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfara, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang rajin istighfar akan lancar hidupnya. Dia akan dikasih kelapangan dalam kesempitan. Dia akan dikasih ketenangan dalam kegundah gulanahan. Dia akan dikasih rizki yang tak disangka-sangka. Kenapa? Karena ketika dia istighfar tidak ada dosa, sehingga Allah mengampuni dosa dia dengan istighfar, tidak perlu diturunkan musibah kepadanya. Jadi orang yang melakukan maksiat, 3 itu pilihannya. Musibah salah satu solusi pengampunan dosa kita. Kemudian kenapa Allah turunkan musibah yang kedua adalah dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW, kama qala alaihi salatu wassalam, yang maknanya, jika idza aradallahu bi'abdin darajatan fil jannah, kalau Allah menginginkan dari seorang hamba 1 derajat di surga. Jadi misalnya ini Pak, Bapak tercatat di derajat tinggi, level ke-7 misalnya di surga. Level tinggi nih, level ke-7. Tapi amal kita tidak cukup untuk menggapai itu. Amal kita enggak sampai ke situ. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan musibah, Allah turunkan bala fi jasadihi, pada badannya, fi malihi, pada hartanya. Badannya mungkin sakit dia. Atau fi malihi, hartanya, dagangannya belum laku. Qadarullah 1 harian belum laku nih Ustaz. Pelanggan masih 2 orang. Saya juga pedagang Pak. Kadang 1 hari itu, waduh mana nih? Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang uji kita, atau mungkin ada dosa kita lupa istighfar. Maka Allah ampunkan dengan cara itu. Atau mungkin kita derajatnya sudah tinggi sebenarnya di surga, tapi amal kita tidak sampai. Maka Allah catatkan 1 musibah, 1 cobaan fi malihi, pada hartanya, sehingga naiklah derajat kita. Wa ja'alahu sabiran, kemudian Allah jadikan dia sabar, lalu Allah angkat dengan kesabarannya kepada Allah, kepada derajat yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan. Inilah kenapa musibah itu diturunkan kepada seorang hamba. Yang pertama adalah untuk menghapuskan dosanya, dan yang kedua adalah untuk mengangkat derajatnya. Jadi orang mukmin itu Pak, indah sekali. Kata Nabi SAW, sungguh indah perkara mukmin ketika dia dikasih nikmat syakar, ketika dia dikasih nikmat dia bersyukur, ketika dia dikasih musibah sabar, dia sabar. Orang yang menghadapi musibah itu ada banyak derajatnya, banyak levelnya. Level terendah, dan ini bisa masuk kepada dosa, adalah mengeluh. Mengeluh dengan sejadi-jadinya kepada orang lain. Kalau kepada Allah boleh, karena keluhan yang kita sampaikan kepada Allah menjadi doa. Justru ketika kita mengeluh di hadapan Allah, makin naik derajat kita. Bayangkan Pak, kita nih kalau dapat musibah lalu mengeluh kepada manusia, tidak akan mengangkat derajat kita di mata manusia tersebut. Sederajat pun gak akan terangkat, justru turun di mata dia. Kita akan dilihat orang yang lemah bahwa kita banyak mengeluh. Tapi ketika kita mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat kita. Tinggi derajat kita di matanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang merintih menangis di hadapannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar. Tingkat yang kedua sabar. Yang ketiga syukur. Mengeluh, sabar dan syukur. Yang ketiga ini adalah derajat paling tinggi. Dia bersyukur ketika dikasih musibah karena dia tahu bahwa Allah Al-Hakim, Maha bijaksana dan Maha memiliki hikmah. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, apa ujian yang akan diberikan oleh Allah? Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Allah uji kita Pak dengan sedikit rasa takut. Terhadap siapa? Terhadap orang yang memusuhi kita. Takut di sini maknanya luas. Bukan hanya takut kepada harimau, apalagi takut kepada hantu. Maknanya luas. Kita takut pulang malam dari tempat kita kerja udah jam 11, kita takut dibegal misalnya. Ini takut. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dikurangi sedikit keamanan. Dikurangi sedikit rasa aman. Kemudian ujian yang Allah berikan berikutnya al-ju',
rasa lapar. Rasa lapar yang Allah berikan seperti mungkin saat ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang uji kita. Saudara-saudara kita mungkin yang ekonominya berada di menengah ke bawah, Allah Subhanahu wa taala uji. Dan kita semua merasakan itu. Maka ujian ini hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang uji. Sekali lagi ujian ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Allah ingin angkat derajat umat muslimin yang ada di Indonesia, atau Allah Subhanahu wa taala ada dosa kita se-Indonesia ini yang belum kita taubati. Mungkin masih banyak di mana-mana terjadi maksiat. Lalu Allah turunkan ujian itu dengan cara seperti itu, Allah ampunkan kita. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Di masa pandemi waktu itu, mungkin perdagangan kita banyak yang turun. Penjualan kita menurun, omset kita makin sedikit. Ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berikutnya yang diberikan oleh Allah adalah hilangnya jiwa. Semua kita pasti pernah merasakan kehilangan seseorang yang kita cintai. Kita kehilangan orang tua, kita kehilangan anak, ketika kita kehilangan istri. Ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurangnya as-samarat, pangan. Mungkin sekarang juga harga pangan makin naik. Bahan pokok makin mahal. Ini merupakan salah satu pengurangan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian kita. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin. Ujian ini, Pak, ada ujungnya. Ada akhirnya. Ujian tidak akan selamanya. Kehidupan kita akan berputar. Hasilnya akan dilihat di akhir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar? Orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah kalau ditimpa musibah dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa perkataannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa ketika dia ditimpa musibah dan sabar dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa? Karena makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terdapat unsur tawakal yang tinggi, sabar yang besar, dan tauhid yang dalam. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terdapat tawakal yang tinggi, sabar yang kokoh, dan tauhid yang dalam. Di mana tawakalnya? Ketika seorang hamba berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita milik Allah, negara milik Allah, dunia milik Allah, kita tawakal kepada Allah. Makanya salah satu doa orang yang galau, orang yang sering galau, Pak, galau karena apapun jamaah sekalian, galau karena masalah rumah tangga, galau masalah perdagangan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutnya, langsung Nabi sebut dengan da'watul humum, doa orang galau. Apa doanya? Kata Nabi SAW, Allahumma anta rabbi, tawakkaltu alaika, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Kepadamulah aku serahkan urusanku. Jangan engkau biarkan aku bergantung pada diriku sedikit pun. Dalam kehidupan kita, kebanyakan kita itu sering bergantung kepada diri kita. Merasa kita mampu melakukan sesuatu dengan sendiri. Padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nas'alullaha kulla syai'in hatta shis'an na'li. Dulu kami minta kepada Allah segala sesuatu. Kami mohon pertolongan kepada Allah segala sesuatu. Bahkan ketika sendal putus, untuk ganti talinya kami minta dulu kepada Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, kunna natlubu kulla syai'in minallahi hatta al-milha li ahlina. Dulu kami itu kalau butuh sesuatu kami minta semuanya kepada Allah terlebih dahulu. Bahkan garam pun, Pak, garam kalau habis di dapur, istri ngomong, "Mas, garam kita habis nih." Apa yang kita lakukan? Pertama kali kita lakukan adalah kita ambil uang, kita pergi ke warung, pulang bawa garam.
Kalau dahulu enggak, mereka bilang, ya Allah garam kami di rumah habis, mohon bantuannya, baru dia pergi. Artinya itulah bentuk inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Garam itu milik Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, enggak akan sampai kepada kita. Bayangkan berapa kali bapak-bapak nuang kopi nih atau nuang teh, pas mau minum jatuh, udah tinggal masuk ke mulut jatuh. Atau makan bakso, tinggal disuapin nih udah disendok sampai, terus ada yang nyenggol, istri nyenggol, mas katanya, jatuh baksonya. Sudah hampir sampai, karena ini bukan milik kita, semuanya milik Allah. Maka pada lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada tawakal yang tinggi. Maka sabar itu bukan cuma sabar, harus diiringi dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu bukan main biar saja. Tawakal itu, Ustadz saya tidak perlu ngunci rumah saya. Kenapa Pak? Karena saya tawakal sama Allah. Kalau Allah berkehendak masuk malingnya masuk juga walaupun saya gak kunci. Mau kunci atau tidak? Bukan. Tawakal kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-i'timadu ala Allahi ma'al akhdhi bil asbab. Bertawakal, bersanduk, bergantung kepada Allah dengan sekaligus mengambil sebab. Kita lakukan sebabnya, enggak boleh kita asal tawakal. Jadi di lafaz inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, ada tawakal di dalamnya. Kemudian kita bilang apa? Inna lillah, bukan inna lirrabb. Kenapa kita nyebutnya lillah? Karena di sini terdapat at-tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Artinya kita hanya menyembah kepada Allah ketika Allah yang memiliki diri kita dan dia mengatur seluruh urusan kita, maka kita tidak akan menyembah selain kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita berkata sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali, maka kita mengikrarkan bahwa semua yang ada di dunia ini termasuk diri kita bukanlah kepemilikan yang mutlak. Semuanya adalah titipan dari Allah, termasuk jasad, termasuk harta, semuanya lah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan belajarlah seperti tukang parkir. Tukang parkir di halaman dia itu banyak motor parkir, mobil, Alphard segala macam. Dia enggak pernah sombong dengan mobil di situ. Wah, ini mobil ada di halaman saya, mobil Alphard, ada Fortuner, ada motor segala macam. Enggak pernah tukang parkir sombong. Kenapa? Karena dia tahu itu hanya titipan. Dalam kehidupan kita juga harus sadar bahwa semua yang kita miliki saat ini tidak ada kepemilikan kita secara mutlak. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan jasad kita sendiri. Sehingga kalau ini kita tanamkan, muncullah rasa sabar. Ketika kita tawakal lalu bertauhid, maka kita akan sabar dalam menghadapi segala ujian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam menghadapi hari demi hari, mungkin cobaan ada datang. Di sini banyak yang pedagang, ketika berjualan mungkin belum laku. Tawakal kepada Allah. Introspeksi ke belakang sambil berdoa. Ada dua hal yang harus kita lakukan rutin setiap hari. Pertama introspeksi, kemudian berdoa. Selain kita istighfar, kita juga berdoa. Makanya ketika Al-Imam Ibnu Qayyim bertanya kepada Ibnu Taimiyah, yang mana yang lebih afdal, istighfar atau tasbih? Istighfar atau tasbih? Mengucapkan subhanallah atau astaghfirullah? Kata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling afdal adalah idza kana al-libasu wasikhan, kalau pakaian itu kotor, fasabunu lahu, maka sabun untuknya, sabun obatnya. Wa idza kana al-libasu nadhifan, kalau baju itu bersih, maka kata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka parfumlah yang layak untuknya. Ketika kondisi kita dalam satu hari kita sadar banyak maksiat, maka perbanyak istighfar. Ketika kita merasa amal kita yang sedikit, perbanyak dengan amal. Ini semua akan membuka pintu-pintu kebaikan, termasuk pintu rezeki yang berkah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ketika seseorang ditimpa sebuah musibah, seseorang tidak diperkenankan untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia berkata ketika dia ditimpa musibah, mengatakan Allah tidak adil.
ketika dia dihadapkan dengan sebuah musibah mengatakan bahwa Allah tidak adil. Ini merusak tauhid kita. Ucapan seperti ini bisa sampai kepada level kemurtadan. Seseorang yang mengucapkan Allah tidak adil, maka dia mengingkari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercakup dalam namanya Al-Adlu, yang Maha Adil. Allah memberikan ujian. Semua kita Pak, punya ujian masing-masing. Bapak punya ujian di masalah keluarga. Bapak yang ini punya ujian di masalah bisnis. Bapak yang ini punya ujian di masalah kesehatan. Bapak yang ini punya ujian di masalah ekonomi. Semua orang punya ujian. Maka jangan sesekali kita merasa ujian kita paling berat. Karena bisa jadi orang yang diam saja, tenang, tidak banyak mengeluh, bisa jadi justru masalah dia jauh lebih berat yang kita miliki. Coba kita perhatikan orang-orang yang al-hayyinus sahal, orang yang pembawaannya ringan, santai. Apakah kita mengira bahwa dia itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala pasti uji dia. Bahkan mungkin orang yang seperti ini ujiannya lebih berat. Makanya kata Nabi SAW, orang-orang yang paling berat ujiannya adalah yang pertama al-anbiya, para nabi. Setelahnya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa enggak banyak ngeluh. Maka kalau kita lihat orang yang tenang, salatnya damai, tidak keluh kesahnya banyak, bisa jadi ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Tapi cara menghadapinya Allah berikan solusi dengan ketakwaan dan hati yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu perbanyak istighfar, perbanyak doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditimpa musibah apapun, ditimpa ujian apapun, langsung kita menengadah tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Hanya Allah yang mendengar, Pak. Kita ini kalau curhat masing-masing, saya curhat sama Bapak. Mungkin dengar tapi dalam hati, Ustaz ini curhat terus sama saya. Pusing saya dengarnya. Ketika kita curhat sama teman, mungkin teman diam tapi dalam hatinya dongkol. Kayak dia aja yang ada masalah, saya juga ada. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, Fallahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha teliti. Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk pribadi, untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan untuk menjalani kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesabaran yang tinggi, yang besar, yang kuat. Karena sesungguhnya orang yang sabar diberikan pahala yang berlipat ganda dan sangat besar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.